Coba saya lihat ya. Ada siapa nih yang udah kirim-kirim emoji? Coba boleh. Ada selamat siang untuk Kak Yuda, Kak Rian, Kak Indri, Kak Sarah Lubis, Kak Tita, Kak Jessica. Wah, gimana perasaannya hari ini? Di tempatnya kakak-kakak gimana cuacanya? Apakah mendung? Wah, lagi disambil ujian. Wah, Kak Ririn semangat ya. Semoga lancar ujiannya. Lalu ada Kak Jessica senang, Teh Rika berlove-love gitu ya, panas, cerah, terima kasih. Oke, siap. Baik, karena sudah jam 1:05 juga, izinkan saya reminder beberapa ketentuan dalam spill the screen dan juga kegiatan hari ini tuh tentunya ada hadiahnya, teman-teman. Oke, saya coba izin dulu. Hmm, bisa ya. Jadi untuk teman-teman kemarin yang 2 pekan lalu, di sesi 2 pekan lalu, apakah sudah ada yang ikut serta? Coba boleh di kolom chat kalau udah ada yang ikut sesi sebelumnya. Kemarin itu tentang affiliate dan juga tentang partnership ya, teman-teman ya. Kalau udah ada yang ikut, jangan lupa nih membagikan insight-insight. Ya, sebelumnya, untuk tata tertib spill the screen pada hari ini, teman-teman dipersilahkan menyalakan kamera, lalu juga menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Jangan lupa di rename akun Zoom-nya supaya nanti terlihat gitu ya, ada nama, profesi, domisili. Contohnya di sini Luna Maya nih, Luna Maya punya owner hijab misalkan ya di Jogja gitu. Wah, silakan boleh diganti dulu lalu mic upayakan dalam keadaan mute kecuali nanti memang ada sesi tanya jawab ya baru dipersilakan lalu ingin bertanya atau ingin berbagi sharing lagi boleh menggunakan fitur raise hand. Jaga etika dalam chat dan tentunya sudah hadir tepat waktu teman-teman yang sudah hadir di sini sudah masuk. Tidak disarankan untuk merekam karena nanti juga akan dibagikan di akhir rangkaian sesi dari Spill the Screen serta bisa mengikuti acara sampai selesai. Dan tadi kan sudah disampaikan ya, kalau hari ini atau sesi spill the screen itu selalu ada hadiah-hadiahnya gitu. Hadiahnya banyak banget ya, tapi teman-teman ada syaratnya nih. Yang pertama, teman-teman harus bisa membagikan insight terbaik dari sesi sharing spill the screen di sosial media teman-teman. Boleh di Threads, di Instagram Story, di LinkedIn gitu ya. Semakin banyak sharing, teman-teman bisa berpeluang sebagai pemenang. Jangan lupa tag akunnya @teman_kreatif dan juga @space_english_id dan tak lupa narasumber kita hari ini yaitu @laurasblackpepper ya. Pakai juga hashtagnya spill the screen teman kreatif dan teman kreatif ada aja gebrakannya. Nah itu dia hashtagnya. Nanti bisa teman-teman kumpulkan link postingannya di form yang telah disediakan. Nah, ini sudah akan kita sampaikan lagi di grup ya, untuk template dan juga link insight-nya. Karena untuk teman-teman yang sudah membagikan insight, akan ada 20 orang beruntung, yaitu 10 orang akan mendapatkan PCB, yaitu Personal Career Blueprint, yang akan membantu teman-teman itu mengenali potensi diri, arah karir, dan juga langkah-langkah selanjutnya nih. Dalam menentukan minat bakat, gitu ya, dalam menentukan karir. Nah, nanti akan diberikan Personal Career Blueprint seharga 350.000 untuk satu orangnya. Lalu yang hadiah kedua yaitu dari Space English ID, yaitu English Conversation Class untuk 10 orang yang beruntung senilai 300.000. Jadi sayang banget ya kalau nggak diambil peluang ini. Jadi silahkan bagikan insight serunya hari ini ya teman-teman. Baik, tadi sudah untuk tata tertib dan juga informasi insight hadiah-hadiah yang kita bagikan. Berarti kita sudah bisa berkenalan dengan narasumber kita siang hari ini. Izin saya share screen ya, teman-teman ya.
Oke, sebentar. Hmm, Oke, kita buka dulu terlebih dahulu. Oke. Ya, ada Kak Laura Kristi Putri yang siang ini akan membagikan materi atau spill the screen tentang content manager. Ya, Kak Kristi Lauri, Kak Laura Kristi ini atau kita panggilnya Kak Laura itu memiliki skill atau keahlian di bidang fotografi, videografi, foto dan video editing, desain grafik gitu ya, content creation, konten strategi, sosial media analis. Nah, dan Kak Laura ini juga sudah hampir 10 tahun ya, di 4 tahun terakhirnya membangun sosial media pribadinya sambil terus belajar bagaimana caranya membangun eh, baik klien lokal, klien nasional, klien internasional untuk membangun bisnis mereka secara online gitu. Dan saat ini Kak Laura juga sebagai content manager di Alpha Leaders ya. Lalu juga Kak Laura sebagai owner dan host di Laura Hostel and Villa Management. Lalu untuk saat ini juga Kak Laura sebagai freelancer untuk fotografer dan konten kreator. Baik, tidak lama lagi tambah seru dan teman-teman juga tambah semangat tentunya. Boleh kita panggil dulu Kak Laura. Halo Kak Laura. Halo Kak, Hai, selamat siang. siang, siang semuanya. Sehat ya? Alhamdulillah Laura ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Posisi lagi di daerah mana nih kalau Laura nih? Aku di rumah di Jogja. Di Jogja. Adakah Mm-mm. teman-teman di Jogja yang dari Mana Jogja nih di yang sini? dari Jogja nih? Iya, Chat coba. chat-chat coba. Siapa tahu bisa meet up bareng atau ngopi bareng sama Bener Kak Laura. banget. Belajar fotografi, ya Kak ya? Seru banget. Oke, Kak Laura ini terima kasih loh siang-siang di hari Sabtu setelah kita libur panjang kemarin ya. Akhirnya kita mulai lagi spill the screen dan ini Kak Laura juga akan membagikan tentang oh, siapa ini? Ada yang share. Iya, tentang konten manager. Karena memang banyak juga nih Kak Laura yang penasaran gitu ya. Apa sih job desk Mm-mm. yang dilakukan oleh seorang konten manager ini gitu. Apakah Nanti Kak aku Laura share sudah semua kok. Wow, apakah Kak Laura sudah siap? Siap. Oke, kalau gitu saya persilahkan. Oke, saya share dulu ya. Boleh. Content sound. Sebentar. Sudah lihat semuanya? Sudah terlihat Kak Laura. Oke. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Laura. Jadi untuk content manager ini sebenarnya aku masih terbilang baru, tapi yang udah lama itu aku sebagai content creator sama freelance fotografer sama videographer. Sekarang untuk remote project aku kerjain empat, yaitu yang pertama content manager dan content creator untuk business and finance niche. Kemudian aku juga content manager untuk hospitality business. Lalu yang project base aku F&B freelance content creator sama food photographer. Untuk social medianya aku handling. Ini salah satu pengalamanku untuk handling F&B.
Ini kebetulan waktu itu cuma intern ya, jadi cuma 3 minggu. Cuma alhamdulillah dalam 3 minggu itu view-nya udah naik sekitar 900%. Kemudian eh selain itu, aku juga selain di Instagram, aku juga di TikTok untuk content manager untuk sebuah hospitality business. Itu baru ya, baru coba-coba dan alhamdulillah juga diterima bagus di audiens di sana. Selain aku untuk sosial media di Instagram dan TikTok, aku juga remote untuk konten kreator. Jadi aku tuh kerjanya banyaknya di rumah. Mereka kirim brief, aku kerjainnya di rumah gitu. Kayak dari Potato Bee, Kopi Lain Hati, Sedap, Cepota, itu aku kerjainnya di rumah. Ini kayak ini aku kerjainnya semuanya di rumah. Jadi aku kayak punya studio kecil. Ini juga untuk Hyatt. Kayak gini di dalam rumah aku kerjain. Jadi ini awal-awalnya waktu itu waktu COVID karena semuanya fokus ke online dan banyak orang memperbarui e-katalognya. Jadi dari situ aku mulai kerja remote fotografi dan content making di rumah. Begitu. Ini juga contohnya. Selain itu, aku juga punya sosial media sendiri. Di TikTok itu lebih ke video, lebih ke review karena aku suka jajan. Kalau di Instagram lebih ke portofolio aku sebagai fotografi sama sosial media. Baik, itu pekerjaan aku sekarang. Kalau untuk content manager, apa sih itu content manager? Banyak orang yang masih belum paham. Jadi idealnya, content manager itu adalah orang yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pembuatan, distribusi, analisa konten, ya. Ini sebagai idealnya. Perbedaannya itu dengan konten kreator, kalau konten kreator itu lebih fokus membuat konten, membuat video, membuat tulisan, membuat carousel, sedangkan content manager itu lebih kayak untuk strategi dan garis besarnya apakah konten itu berjalan sesuai dengan brand dari brandnya itu tersendiri. Ini secara idealnya ya, karena sekarang yang aku kerjain di bisnis dan finance niche itu aku content manager iya dan content creator pun iya, editing semua aku yang handle. Nanti aku juga akan bahas dari gimana aku brainstormingnya, terus aku ngapain aja jadi content manager ini. Nanti aku ceritain secara praktis nanti untuk slide-slide berikutnya. Yang aku handle sekarang itu brand bisnis dan finance. Ini ini merupakan job pertama aku sebagai content manager. Kebetulan awalnya aku nggak percaya diri karena biasanya aku handle F&B selama 4 tahun. Ini ada kesempatan untuk handle bisnis dan finance, tapi kebetulan lumayan banget karena waktu itu dikasih untuk handle brand dari nol yang benar-benar baru bikin saat itu. Selain aku setup untuk konten dari accountnya, aku pun juga bikin seperti brand voice sama SOP untuk pembuatan konten karena waktu itu aku juga ada 2 tim yang handle niche yang sama tapi beda brand. Jadi kliennya pengen duplikasi kesuksesan dari account sebelumnya. Jadi aku handle juga untuk bikin brand voice sama SOP gitu. Nah, awal mulanya sebenarnya aku harus berterima kasih banget sama teman kreatif karena aku tuh dulu adalah lulusan dari virtual assistant masterclass yang batch 5 itu mulai Januari tahun lalu. Nih, Januari sampai Februari ini kemarin. Kemudian dari situ aku mulai mengenal kalau sebelumnya kan aku konten kreator aja ya. Jadi yang aku tahu ya cuma buat konten gitu. Dalam
Virtual Assistant Masterclass itu diajarin juga soal strategi dan aku di situ baru sadar banget kalau aku tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa ya mengenai sosial media itu banyak banget yang harus dipelajari. Jadi dari situ aku mulai tertarik banget menggeluti mendalami sosial media secara generalnya. Eh, je- Kemudian pada bulan Oktober apa September gitu ada VA Virtual Assistant Career Connect. Itu di situ kebetulan Mbak Diah butuh untuk tadi business and finance niche untuk Instagram gitu. Awalnya aku tuh nggak pede banget ya karena aku sebelumnya nggak pernah ada pengalaman sekali sekali untuk buat seperti ini. Jadi, tapi udah didorong oleh Mbak Dia, udah coba karena sebelum-sebelumnya aku tertarik banget. Akhirnya aku mencoba bulan Oktober tahun lalu itu mulai gitu. Untuk bangun trust sendiri dengan klien itu cukup ribet ya. Pertama karena aku baru pertama kali yang bisnis dan finance niche ini. Jadi aku banyak banget pertanyaan. Sedangkan klien aku ini termasuk orang yang paling sibuk itu susah banget untuk komunikasi sampai kita coba back and forth dia maunya seperti apa selama 4 hari masih belum ketemu aku udah coba gimana Pak kalau begini gimana itu sampai susah ya karena aku juga harus ngertiin kliennya itu kepribadiannya seperti apa jadi karena jarak jauh dan kita nggak pernah ketemu dan kita adalah dijodohkan istilahnya ya bukan karena dia percaya dengan hasil-hasil aku atau dia pernah ngeliat hasil-hasil aku jadinya butuh ekstra untuk meyakinkan beliau. Beliau ini ya sibuk berarti aku biasanya untuk mengirimkan pesan untuk beliau tuh aku harus siapkan semua kira-kira pertanyaan beliau tuh seperti apa karena beliau itu mungkin dalam sehari cuma ngeliat WhatsApp tuh bisa cuma 1 atau 2 kali. Begitu. Begitu. Kemudian aku harus kasih alasan biasanya kalau aku ingin melakukan perbedaan strategi yang berbeda, aku kasih alasannya kenapa, aku kasih linknya, misalnya ini dari Instagram ada perubahan seperti ini Pak, itu kita kasih pokoknya sejelas-jelasnya supaya dia ngerasa yakin. Sorry. Terus yang pasti hasil gitu ya. Kalau hasilnya udah bagus, beliau pun jadinya lebih percaya. Jadi awalnya emang susah sama beliau ya, karena beliau tuh sibuk banget. Tapi dengan hasil yang udah bagus, jadinya beliau tuh mungkin sekarang ya, cuma sebulan sekali ngobrol. Aku cuma paling ngasih report, udah oke. Jarang banget di luar itu, kecuali beliau minta bantuan atau minta eh, konten khusus baru hubungin aku. Biasanya mungkin sebulan sekali baru kita komunikasi. Enaknya sih karena beliau sekarang karena beliau udah percaya ya, karena beliau sudah sekitar 7 bulan sama aku, jadi dia itu udah masalah strategi, masalah konten, masalah pilihan konten itu semua terserah aku gitu. Enaknya gitu sih sekarang. Nah, aku ngapain aja? Jadi di account ini aku semua research, edit, post konten, bikin konten, report itu semuanya aku lakukan sendiri ya. eh Awalnya saat aku pengen bangun account ini, aku minta beliau coba berikan kayak 10 atau 15 account yang menurut beliau bagus dan beliau tuh mau accountnya seperti ini. Akhirnya saat itu beliau kasih beberapa account yang beliau suka. Kemudian dari situ aku mulai analisa kompetitor. Kira-kira untuk bangun itu aku amati semua akun kompetitor, perhatikan jenis kontennya, analisa frekuensi posting mereka seperti apa. Kemudian aku cek untuk masing-masing account itu post terbaik mereka apa aja. Kemudian analisa kenapa post itu bagus.
Setelah itu aku juga analisa untuk visual. Kenapa visual seperti itu berhasil? Apakah bisa aku contoh di account aku yang baru ini? Begitu. Aku buat daftar seperti ini, aku bikin laporan untuk beliau, aku laporkan, Pak, kompetitor A seperti ini, kayaknya kita cocok sama kompetitor A, untuk siapa aja yang kita tampilkan di konten kita. Kemudian untuk kompetitor B, kita suka misalnya visualnya sederhana karena target kita itu untuk audiensnya agak sedikit lebih dewasa, jadi biasanya di atas 24, di atas 25 tahun. Jadi kita tampilannya tuh jangan yang terlalu misalnya terlalu ceria, kayak terlalu muda. Jadi kita eh, coba sederhana aja kayak kompetitor B seperti itu. Jadi sebelum bangun brand itu aku melakukan analisa kompetitor tersebut untuk aku sampaikan ke klien aku. Ini salah satu yang aku contoh gitu. Sebut aja kompetitor A gitu. Jadi di situ aku coba lihat pilar distributionnya seperti apa. Aku contoh dulu sebagai awal karena kan ini akun baru banget ya waktu itu ya 6 bulan 7 bulan yang lalu. Jadi aku nggak tahu kira-kira yang terbaik itu post kapan dan post hari apa. Jadi aku merasa karena niche kita itu sama, cobalah aku untuk pertama kali aku post hari Rabu jam 1 siang karena itu adalah eh, highest engagement untuk kompetitor A. Terus aku juga analisa USP-nya apa atau yang menjadikan account itu bagus tuh apa atau unik, kemudian kekurangannya apa. Dari situ juga aku analitik juga mengenai eh, konten terbaik mereka itu apa dan kesamaannya itu apa. Jadi di situ aku lihat oh ini kebanyakan 1 menit 20 detik dan kebanyakan mereka menampilkan pidato dari Pak Jonan. Jadi untuk awal-awal saat itu aku bangun account aku pakai banyak dari Pak Jonan. Selain itu aku juga pakai ini untuk menentukan seperti apa konten dan brand yang aku mau bangun gitu. Tujuan konten ini apa? Aku tulis ini semua, aku jabarkan semua kayak aku tujuannya apa untuk mendidik, menginspirasi, begitu. Audiensnya siapa? Masukin semua. Pesan utamanya apa? Karena aku bisnis dan niche lebih ke menginspirasi atau lebih untuk mendidik gitu. Tone of voice-nya lebih ke semi formal. Format kontennya saat itu kan bulan Oktober tahun lalu sampai bulan April kita mainly itu reels, semuanya reels. Cuma pada bulan Mei kebetulan terjadilah ini perubahan logaritma dari Instagram, jadi kita harus berubah strategi. Sekarang kita campuran Reels sama carousel. Terus platform distribusinya apa? Kita waktu itu aku fokus untuk Instagram. Nah, elemen visualnya kita bikin kayak cover, kita bikin eh, warna dari brand itu yang konsisten dari awal post bulan Oktober sampai sekarang. Kemudian call to action, kalender konten, dan analisis dan evaluasi. Jadi setiap bulan aku cuma sampaikan kepada klien aku kalau oh ini hasil analisanya apakah ada penurunan atau kenaikan kemudian strategi di bulan berikutnya seperti apa. Nanti kita lihat juga. Aku masukin laporan asli aku bulan kemarin. Kemudian riset kata kunci sekarang untuk riset kata kunci sih nggak terlalu penting banget. Sekarang kan Instagram membatasi kata kunci itu cuma 5. Kemudian lebih untuk mengkelompokkan konten, nggak kayak dulu lagi. Kemudian tren.
tren yang sedang populer di industri dan niche kita itu apa, tapi nggak semua tren itu bisa dimasukkan, apalagi untuk account yang sedikit serius. Jadi kita harus pilih-pilih tren mana yang cocok dan tren mana yang kurang cocok dari akun kita. Kemudian USP, kalau USP aku sih eh dari brand yang tadi itu lebih ke jangan terlalu kontroversi. Kontroversi boleh yang diangkat, cuma posisi kita dalam mengangkat itu sebagai pihak netral gitu. Dari situ aku biasanya ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Ini contohnya makanan, cuma kalau untuk finance and business aku juga sama kayak gini. Aku lihat FYP dari niche itu kayak gimana, kemudian aku coba amati dan tiru dan modifikasi tentunya. Nanti aku kasih lihat gimana aku modifikasi dan gimana supaya hasilnya tetap otentik dan beda. Pahami platform. Jadi dari sebelum kita upload sebenarnya kita harus paham dulu platform yang kita mau masuk itu apa, Instagram kah, TikTok kah. Walaupun aku handle dua, Instagram dan TikTok, tapi dua-duanya itu sangat beda. Walaupun dua-duanya itu mengusung visual, mengusung video, tetapi untuk strategi itu benar-benar beda karena sebenarnya untuk audiens terbanyak dalam platform tersebut juga beda. Kayak TikTok itu 20,6 miliar active user di seluruh dunia, kalau di Indonesia sekitar 157 juta. Dominasi umurnya 26 sampai 24 tahun. Makanya dari itu juga waktu brand bisnis itu mau launch, kita juga nggak milih mereka, klien juga nggak milih TikTok karena dominasinya tuh lebih ke 16 sampai 24 tahun. Sedangkan target beliau adalah ya 25 tahun ke atas gitu. Yang merupakan adalah business owner. Kalau Instagram bisa dilihat ini dominasinya lebih dewasa ya, 19 sampai 34 tahun. Makanya itu akun tersebut lebih cocok untuk di publish di Instagram saat itu. Begitu. Di sini juga lihat visual yang menarik. Jadi kita coba cari gambaran visual yang konsisten. Kemudian story kita juga lumayan sering. Carousel juga sekarang bagian dari strategi. Sebelumnya, sebelum bulan Mei tadi kita lebih semua ke Reels. Cuma karena sekarang Reels agak susah naik, jadi kita pakai carousel juga supaya lebih ini aja, supaya lebih naik lagi. Karena sebelumnya selama selama seminggu aku sempat ngerasa ada perubahan di logaritma. Kemudian aku juga membandingkan dengan account-account kompetitor. Di situ juga aku lihat yang biasanya mungkin view-nya lebih banyak karena audiensnya lebih luas, ternyata juga mengalami kesulitan yang sama. Jadinya langsung berubah dalam 1 2 hari kita coba rubah strategi. Begitu. Untuk achievement sekarang aku berapa kali di endorse brand internasional sebagai sebagai KOL, juga bantu untuk bikin konten brand mereka. Kemudian aku juga bangun brand dari 0 sampai 45K selama 3 setengah bulan. Untuk yang hospitality lumayan naik 2.000 selama seminggu. Aku juga alhamdulillah menang beberapa lomba untuk kreasi konten. Tuh. Nah, setelah itu aku akan bahas mengenai job desk harian. Apa aja yang aku lakukan selama sehari sebagai content manager. Tadi itu kan aku bilang content manager sama content creator itu berbeda ya. Tapi secara ideal, untuk sekarang aku bekerja sebagai content manager dan content creator.
Jadi semuanya aku yang buat. Pertama, kalau dalam membuat konten, aku tadi cek account kompetitor, cek apa yang sedang viral, apa yang sedang naik di Instagram dan di YouTube. Kemudian aku brainstorming untuk caption, hook, dan CTA. Masukkan semua detail yang aku sudah brainstorm di konten kalender. Kemudian aku eksekusi. Ini dua cara menentukan topik konten ini yang aku lakukan sekarang karena klien aku itu nggak begitu detail mengenai ini. Beliau asal ngerasa asal jalan aja, asal penerimaannya bagus, beliau nggak banyak komplain. Jadi ini kalau aku ingin menentukan konten, aku pakai dua cara ini. Yang pertama adalah aku brainstorm. Jadi misalnya aku tiba-tiba ada ide yang aku rasa menarik, aku masukkan, aku coba brainstorm di AI, kemudian aku tata sendiri, aku kurangin atau aku tambahin hal-hal yang kiranya perlu. Ini hasilnya dari ini. Aku ngelihat YouTube mengenai beliau, bicara sedikit mengenai parenting beliau, kemudian aku dari ide tersebut, aku kemudian memperluas dan membangun karusel seperti ini. Yang ya lumayan lah penerimaannya sekitar 270.000 yang lihat untuk yang ini. Selain itu, selain aku ngeliat di YouTube, misalnya mereka dia pidato, ada juga aku ngerasa hal yang perlu diangkat seperti ini mungkin kelihatannya kayak sedikit kontroversi, iya, tapi kita menempatkan diri pada si posisi netral karena aku berbicara mengenai ini tadi eh, bisnis berbasis iman gitu. Untuk aku ambil tema ini supaya ini aja sih engagementnya tinggi, tapi terbukti ini 200 orang yang komen, nggak semuanya positif, cuma aku anggap post ini positif karena ownernya pun nih, owner dari Almas juga sempat repost dan share story sih, jadi aku rasa beliau juga setuju gitu. Setelah itu, ini adalah salah satu reels yang lumayan tinggi dari bulan lalu atau 2 bulan lalu. Kemudian dari reels ini aku buat quote karena reels ini penerimaannya 1,2 juta. Aku ngerasa oh ini banyak orang yang senang konten seperti ini. Jadi aku repurpose konten dari reels. Aku jadikan carousel quote. Penerimaannya juga bagus sih, tapi nggak sebagus reels ya 1,2 juta. Mungkin sekitar 100 ribuan deh kalau nggak salah atau 150.000 gitu. Ini juga yang pertama adalah eh, aku ngeklip beliau walaupun penerimaannya nggak begitu bagus ya, penerimaan kayak cuma 10.000 orang yang lihat. Cuma aku ngerasa ini merupakan eh, topik yang menarik. Jadi dari situ aku repurpose, aku bikin karusel dan ternyata malah lebih bagus dari sebelumnya. Kayaknya sebelumnya cuma 10.000 atau 15.000, jadinya kayaknya 500 ribuan deh karuselnya gitu. Ini saya kasih kamu satu hint nih, saya perhatiin selama 20 tahun Ini kerja nih. juga eh beliau ini bagus penerimaannya secara view kalau nggak salah 2 juta atau 2,2 juta. Singkat mengenai penjilat di kerjaan. Jadi aku bikin juga untuk repurpose menjadi carousel dari Reels sekitar 100 ribuan deh yang view Ini saya kasih kamu begitu. satu hint nih, saya perhatiin selama 20 tahun kerja nih. Saya tahu banget orang yang menjilat saya. Terutama nih cowok ya, by the way. Kalau cowok itu ketemu saya menunduknya sampai rendah banget. Iya, waduh. Itu Gitu. Oh, kemudian untuk tadi semua untuk video editing aku tuh pakai CapCut. Jadi untuk workflow aku
Setiap klien aku kasih template, aku buat template. Jadi kalau aku ingin membuat sesuatu yang baru, aku tinggal copy template tersebut. Karena di situ udah ada aset video yang aku mau pakai untuk brand itu apa aja, background soundnya itu apa aja yang udah aku pilih untuk brand tersebut, rasio seperti apa, dan ini watermark untuk brand tersebut gitu. Jadi aku buat template untuk masing-masing brand. Ini contohnya untuk brand Owners Daily. Sebenarnya dari klien sih nggak pengen yang macem-macem ya. Untuk yang umum, beliau nggak terlalu push untuk edit. Cuma ada beberapa video khusus yang butuh ekstra perhatian atau ekstra editing. Gitu. Nah, selain isi, yang paling penting juga untuk bikin konten menurut aku yang aku butuh waktu untuk benar-benar mikirin itu adalah hook dan CTA. Hook seperti ini, pendapat kontroversial Grace Tahir mengenai penjilat yang suka cari muka di perusahaan. Jadi orang tertarik gitu, apa sih pendapatnya bikin orang penasaran. Ini hook yang sering aku pakai juga, ini untuk bikin orang penasaran. Kalau ini sebenarnya merupakan konten yang sama walaupun dua konten yang berbeda ya. Isinya kurang lebih sama. Kalau ini kan video. Sedangkan ini aku nggak bilang apakah pendapat Grace Tahir. Ini lebih kayak hook eh, orang merasa relatable gitu. Aku ngejar untuk orang share. Jadi di sini ya makanya aku tulis hati-hati dengan karyawan yang suka menjilat. Jadi ini biasanya aku pengen orang tuh lebih banyak share. Makanya ini bisa dilihat share-nya 32.000. Karena biasanya ini hal yang relatable di perusahaan tuh biasanya ngerasain gitu. Ada temen yang suka ngejilat tuh seperti apa gitu. Oke. Ini CTA. CTA ini aku pakai di halaman terakhir carousel yang aku bikin. Untuk ini aku biasanya karena untuk orang berkomen itu apalagi untuk akun bisnis itu susah ya. Kadang kita mau komen apa tuh bingung. Jadi dengan CTA untuk berkomentar ini aku mencoba supaya pas mereka baca itu secara lebih mudah nggak perlu mikir mereka itu untuk komen. Di sini aku bicara mengenai Bami GM, terus yang dibeli oleh Jarum sebesar 2 triliun itu di situ aku tanya kalau Anda pemilik Bami GM mau dioperasikan aja sendiri atau dijual buat 2 triliun gitu. Jadi itu bikin orang lebih gampang karena kita juga kasih option operasi atau jual. Kalau aku males males ngomen gitu, daripada aku mikir oh, salah ini keputusan, aku tinggal bilang aku operasi deh gini, aku jual deh gini gitu. Untuk mempermudah mereka audiens untuk komen aja. Kemudian di sebelah kanan lebih simpel lagi karena aku membahas tadi mengenai kamu tim BCA atau tim MyBCA gitu. Nah, di sini menurut aku lumayan berhasil CTA-nya karena 600 orang ini udah komen mereka tim mana MBCA atau MyBCA. Ada juga yang komen nggak nyambung kayak bukan tim keduanya juga nggak apa-apa gitu kan. Nggak nyambung juga kita hitung engagement kan. Ya, tadi. Jadi selain hook CTA itu penting juga untuk benar-benar dipertimbangkan, dipikirkan secara matang gitu. Nah, ini studi kasus. Coba lihat bakmi Artinya Gajah apa? Barat, Harus contoh baru diambil jarum. Ini sorry. Coba lihat bakmi Ini Gajah Barat, merupakan contoh baru diambil jarum. dua konten yang sama dengan hook yang berbeda gitu. Yang satu bilang rasa kagum Yahya dengan bisnis Bami GM. Kemudian aku repurpose jadi Bami GM dibeli 2 triliun kok Bami yang lain tidak bisa gitu. Antara A dan B menurut kalian lebih banyak yang audiens tuh menerimanya apa like-nya lebih banyak A atau B? Coba jawab di komentar. Ya,
Oke. Ya. Jadi walaupun videonya sama, beda jauhnya karena apa hook doang, masalah hook gitu. Yang satu 1.500, yang satu 53.000. Walaupun videonya sama, visualnya sama, cuma emang aku atur beda hook sama beda urutan dari pidato beliau gitu. Coba lihat bakmi Artinya Gajah apa? Mada. Coba Aku lihat coba bakmi ya. Gajah Mada. Harus betul-betul mendalami. Artinya apa? Harus betul-betul mendalami yang tadi saya katakan masa lalu, sekarang, dan ke depan Anda mau ngapain. Jadi karena orang dalam sosial media itu sekarang banyak banget konten, banyak banget materi yang kalian lihat di online. Jadi selama kalian itu harus gimana bisa merebut perhatian audiens 3 detik pertama. Jadi kalau bisa nggak kayak dulu lagi kita bangun cerita tuh pembukaan, klimaks, resolusi penutup udah nggak bisa gitu lagi karena dalam dunia sosial media apa-apa serba cepat bahkan attention span dari audiens pun cepat banget. Jadi dalam 3 detik itu kita harus udah bisa mengulik perasaan dari audiens, gimana bikin penasaran, gimana mereka stay untuk nonton video kita sampai habis gitu. Nih, menurut aku di sini bisa kelihatan beda banget penerimaan walaupun isi videonya sama, hanya diubah ininya intro sama hook. Nah, tadi jadi aku juga repurpose konten seperti ini. Tadi yang kita tonton, aku repurpose jadi karusel yang udah pernah tampil, aku bisa masukkan juga sebagai quote yang ada di dalam karusel tersebut. Nih, contohnya tadi untuk uh, konten repurposing konten juga. Ini untuk reporting, jadi aku menyediakan 2 report untuk klien aku. Yang pertama adalah summary report. Jadi overview aja ke depan, lebih ke bulan ini nomor satu top konten apa, yang nge-view berapa, yang like berapa, engagement berapa gitu. Karena beliau adalah orang super sibuk. Jadi aku kasih aja bentuk JPEG, jadi dia bisa lihat dari WhatsApp. Udah. Yang kedua adalah konten lebih apa report yang lebih detailnya. Jadi lebih ada jadi bottom konten juga ada, strategi selanjutnya yang lebih luas tuh apa aja juga ada. Ini lebih untuk ke brand manager gitu. Jadi untuk klien sendiri makanya tergantung kliennya maunya seperti apa. Aku udah bilang Pak maunya report yang kayak apa? "Oh, saya mau report ini aja yang sekali baca 1 halaman aja gitu. Jadi untuk klien langsung aku kasihnya cuma selembar report ini gitu. Ini report kemarin bulan lalu ada merahnya nih di sini kalian bisa lihat follower turun 47% nih bukan follower count ya, lebih ke view dari follower. Malah yang non followernya tuh naik, eh followers utama kita turun. Makanya dari situ coba dari report itu kita buat strategi untuk cobain gimana kita bisa membangun followers lama lebih untuk interaksi ke account kita. Jadi di situ setiap kali post kita bikin poll, kita bikin pertanyaan, kita coba ganti CTA, kita optimasi bio, kemudian strategi pin post konten gitu. Pin post ya. Jadi kita masukkan 3 konten performa terbaik atau 3 konten yang mencerminkan brand kita seperti apa. Itu strategi ini diambil karena itu tadi kemarin penurunan dari view follower. Walaupun non followernya naik dan bagus sih sebenarnya ya. Jadi tapi kita juga pengen maintaining follower kita yang lama gitu. Jadi seperti itu tugas aku sehari-hari untuk aku gimana aku bikin konten, brainstorming, report post,
bahkan sampai milih kira-kira apa ya, atau tren misalnya, itu aku bikin seperti itu. Kemudian ini dia skill yang wajib kalau dimiliki kalau kalian ingin terjun ke bidang content manager. Yang pertama itu mengatur strategi. Tadi sudah aku jelaskan, bikin rencana konten atau content planning, baca data, peka sama tren. Kemudian untuk skill kreatifnya sih jago storytelling. Dalam arti kalau ada konten yang kita suka ataupun sumber yang kita suka, kita nggak hanya potong aja terus kita post, kita coba bikin gimana semenarik mungkin, mungkin mindahin hook atau dari komen-komen beliau kita ubah alurnya, aturannya, supaya 3 detik pertama audiens itu tertarik untuk stay menonton sampai habis atau share atau like atau pokoknya buat engagement ya. Dan ini pinter daur ulang konten gitu. Jadi kita bisa enaknya sih kalau kita bisa ngelihat satu quote, wah quote-nya ini banget nih, menarik banget nih. Kayak ini ada satu konten yang aku pengen bikin, aku lihat nih quote-nya bagus banget nih, tapi ternyata aku recheck kan di AI, quote-nya itu bukan dari dia, itu adalah internet wisdom, yaitu uh, quote yang ada di internet tapi ditulis asal aja orang yang terkenal gitu. Itu banyak banget. Aku bisa nge-save kayak 10 quotes, mungkin cuma dua yang benar. Jadi dari situ aku pengen bikin konten mengenai ini gitu, internet wisdom di mana orang ngasal nge-quote aja, ngasal oh dari Warren Buffett nih ngomong gini, dari Bill Gates nih ngomong gini, padahal enggak gitu. Aku ada kali 10 sampai 15 konten yang quote-nya bagus tapi malah bukan dari mereka gitu. Kemudian mengatur tim dan kerja kelompok. Kalau ini eh bikin brief yang jelas segala macam, tapi kebetulan untuk di brand yang ini aku kerja sendiri ya. Ada sih brand manager, cuma beliau juga udah mempercayakan, jadi aku lebih ngerasa kayak aku kerja sendiri sih, from end to finish tuh jarang ada dari mereka arahan-arahan khusus begitu. Sekian dari aku. Terima kasih. Wah, baik. Terima kasih, Kak Laura, untuk ngobrol-ngobrol serunya hari ini. Suara saya kedengeran kan ya, teman-teman? Kedengaran. Wah, siang ini sampai di 60 peserta loh, Kak Laura. Memang peminatnya banyak banget nih ya. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke tanya jawab, tadi teman-teman, kalau kita lihat flashback itu ada ini ya, Kak Laura tadi juga kasih tahu matriks si content manager itu apa aja laporannya, terus bagaimana remote konten itu bekerja gitu ya. Tadi ada beberapa contoh-contoh foto Kak Laura ini foto asli ya, Kak Laura Iya, ya pasti ya. Ih, bagus-bagus banget loh ya teman-teman. Jadi memang Kak Laura ini tadi salah satu skillnya adalah fotografi gitu. Tapi awalnya juga aku tadi, emang foto sih. mm-mm, Tapi ini mm-mm, karena didorong sama taman kreatif, udah cobalah jangan F&B terus. betul-betul. Tempat meditasi, oh ya udahlah coba dah gitu. Oke, Kak, sebelum kita masuk ke tanya jawab, karena memang lagi tinggi banget nih, lagi semuanya kumpul, kita foto bersama dulu boleh kali ya Boleh, teman-teman ya? boleh. Iya, kita foto bersama dulu ya teman-teman yuk. Yang mau ikut foto bersama boleh open kameranya. Silakan. Wah, ini banyak banget teman-teman yang mau belajar siang ini. Mungkin nanti kita optimalkan ditanya jawab ya teman-teman. Tadi kan udah spill-spill semua nih. Kak Lauranya Mm-mm. ada yang bingung. Tadi gimana sih? Ternyata Kak Laura juga sudah memanfaatkan AI teman-teman untuk cari hook, untuk brainstorm gitu ya. Iya, bener banget. Apalagi aku tuh kalau nulis sebenarnya eh, berantakan. Ideku tuh banyak, cuma berantakan. Jadi aku ngerasa AI itu ngebantu banget untuk menata ide aku gitu. Oke, jadi menata ide ya teman-teman ya. Oke, boleh yuk sekarang kita foto bersama dulu. Saya hitung mundur di 3, 2, 1. Oke, sekali lagi.
Ada 3 slide di sini. Boleh ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, sekali lagi mungkin di slide selanjutnya. 1, 2, 3. Saya tuh ada tagline Kak Laura. Kalau biar minggir semua nih, jadi Apa? A bisa beli Hermes. Oke, jadi PA bisa beli Hermes ya, Kak Laura ya. Ya. Amin. Oke, boleh teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya untuk siang ini, mungkin ada Kak Sita, Kak Yuda tadi mungkin mau bertanya, dimulai dari mana lagi gitu. Mungkin ada yang masih penasaran bagaimana sih reportingnya tadi gitu. Selain tadi Kak Laura juga sudah membagikan apa tadi step-stepnya juga ya. Kalau mau belajar dari awal kita harus bisa baca tren gitu. Nah, baca tren itu untuk seorang pemula. Kak Laura, apakah Mm. harus lebih sering-sering scroll atau kita bisa belajar atau mencari tren itu di mana, Kak Laura? Itu banyak baca aja sih ya. Sama aku ngerasa sosial media emang harus scrolling ya. Hmm. Kalau orang bilang, oh apa-apa tanya AI, apa-apa tanya AI, bisa juga. Cuma aku ngerasa kadang juga banyak yang nggak persis sama gitu atau nggak cocok dengan keadaan secara nyata. Jadi memang aku saranin baca kompetitor dulu, baca tren itu melalui sosial media langsung gitu. Ya, ya. Baik, ini teman-teman jangan lupa juga isi presensi ya. Ternyata sudah di drop juga di kolom chat untuk presensinya pada hari ini. Kata Kak Dewi ini juga udah membagikan keren banget, banyak insight-nya Kak. Kata Mbak Doli. Itu ada pertanyaan juga dari Oh ya dari Kak Sarah. Sarah Lubis ya. Mm-mm. Cari konten analitiknya. Kompetitor itu bisa pakai aplikasi apa, Kak? Coba. Aku pakai tadi yang kalian lihat itu lumayan lengkap, lumayan bagus karena pilarnya juga disebut top konten, bottom kontennya pun udah ada. Itu pakai website namanya Social Insider. S- Social Insider. Itu berbayar. Itu berbayar. Mm-mm. Cuma kalau pakai akun baru itu gratis selama 7 hari. Jadi Hmm. karena aku punya 10 email jadi masih gratis. Itu kan dipakai buat awal-awal aja ya untuk kompetitor kita supaya secara jelas. Apalagi kalau kompetitor kita udah sering banget upload gitu kan kita 1.000 konten kita cek semua kan susah. Jadi enak pakai itu website itu Oke. begitu. Nih, siap, siap, siap. Boleh tadi di Oh share. aku ketik ya. Boleh, Kak. Diketik, Kak. Mungkin biar gak lupa juga nih teman-temannya. Oke, dalam sekali analitik itu bisa untuk riset berapa akun, Kak? Kayaknya bisa 5 deh. 5. Mm-mm, Ringnya itu 5 ya. mm-mm. Oke. Aku pakai banyak sih Social Insider, Social Blade, Oke. terus Brand24 gitu. Jadi yang gratis-gratis aku ini aja, aku coba-coba semua gitu. Coba-coba gitu ya. Karena Try. aku termasuk baru ya untuk konten manager ya. Aku juga mau bandingin seandainya nanti punya rezeki berlebih aku mau mau subscribe yang kemana aku harus sudah tahu nih oh ini bagus ini gitu. Jadi aku udah cobain banyak macam sih. Jadi nggak apa-apa Mm-mm. nih belanja aplikasi dulu gitu ya. Iya, mumpung kan baru daftar email kan gratis gitu kan. Betul-betul gila. Jadi nanti Mm. ketika kita subscribe atau melakukan pembayaran tuh ya memang udah yang ini oke banget dan saya nggak apa-apa Iya. deh beli gitu ya kak ya. Mm-mm. Tapi selama masih baru dan ngerasa karena aku kan handle-nya sekarang untuk yang baru 2 ya yang remote. Jadi aku rasa eh sekarang masih yang gratis pun masih udah cukup buat aku. Untuk lain-lainnya aku bisa aku lakukan sendiri. Mungkin kalau misalnya punya klien lebih banyak atau butuh bantuan website atau aplikasi aplikasi tambahan bisa-bisa aja. Kayak buat reporting gitu kan banyak yang pakai aplikasi tambahan gitu. Kalau aku sendiri aku cuma pakai Meta Business Meta bisnis. yang gratis. Ya.
Oke, ya itu tadi tentang analitik dan riset gitu ya, Kak. Ini juga Ya, dari Mbak Doli juga, kalau tantangan di riset itu gimana sih Mbak? Biasanya apa kalau untuk Mbak Laura nih tantangan atau challenging-nya? eh kalau di riset sih enaknya itu kalau klien udah tahu kompetitornya tuh siapa gitu loh. Itu enak gitu. Jadi kalau yang klien aku yang kemarin aku minta 10 account yang dia anggap sebagai kompetitor atau yang paling mirip ide dia untuk brand ini seperti apa, dia kasih tuh lebih enak. Kecuali kita yang nyari sendiri gitu kan. Itu extra work lagi menurut aku Kak Doli. Jadi alhamdulillah untuk klien aku kemarin dia udah tahu seperti apa brandnya mau seperti apa jadi cukup jelas. Untuk riset untuk kompetitornya ya gitu. Awalnya sih beliau juga untuk konten beliau juga bingung gitu. Aku sempet bikin 12 konten tuh yang aku pikir cocok, aku kasih ke dia, tapi beliau kurang suka gitu. Enggak cocok nih kayaknya buat brand aku gitu. Tapi masalahnya beliau tuh nggak punya waktu untuk mengarahkan aku konten yang kayak gimana. Akhirnya karena beliau sibuk, cobalah contoh kompetitor A video yang ini coba gitu. Oke, dan aku coba cari yang sesuai dengan keinginan beliau. Begitu. Dan tadi sesuai dengan report aku yang untuk kompetitor analisis kan aku bilang oh ini banyaknya 1 menit 20 detik paling banyak adalah tokohnya Pak Jonan. Akhirnya post pertama adalah tokoh yang beliau mau. Hasilnya nggak terlalu bagus ya, tapi mungkin untuk followernya nol itu kalau nggak salah waktu aku upload view-nya itu cuma 500 gitu. Dan kedua, aku pakai kompetitor tadi karena base dari reporting aku masukin Pak Jonan. Itu post kedua dari followernya nol, ternyata yang nge-view langsung 360.000 gitu. Mulai dari itu Pak Jonan itu mulai naik. Jadi aku mulai push oke, ini penerimaan Pak Jonan bagus nih karena tadi dari komputer research dan sudah aku buktikan di post kedua aku perbanyak lah Pak Jonan. Mungkin setiap 3 post atau 4 post sekali aku post Pak Jonan gitu. Sampai aku cari beberapa tokoh yang penerimaannya selalu bagus. Kayak Pak Yusuf Hamka, sama Dokter Tirta itu penerimaannya biasanya selalu bagus sama Pak Yahya Direktur BCA jadi aku kadang bingung atau lagi turun nih engagementnya gimana aku biasanya andalan aku adalah pakai itu beliau-beliau itu gitu jadi berguna banget itu menurut aku kompetitor analisis apalagi bagi kalian yang baru memulai karena aku juga sama sekali nggak tahu harus mulai dari mana waktu itu. Baik-baik. Siap. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Kak Jessica. Mm-mm. Mbak Laura nih, Kak Laura nih. Jadi, kalau mau, oh ini bicara tentang clipper. Tadi kan Mm-mm. kita juga bikin clipper-clipper gitu. Mm-mm. Potongan video channel milik orang lain tuh harus izin dulu atau gimana sih kalau? Ada yang harus izin dulu, ada yang free use ya. Tapi biasanya aku tulis di sumber atau kalau ditanya baru aku masukin gitu. Tapi untuk podcast seperti itu kan aku tulis sumber gitu, mereka itu malah suka gitu. Jadi memperluas audiens dari mereka. Tapi ada beberapa yang misalnya harus izin dulu kayak aku sempat izin beberapa brand cuma akhirnya nggak aku pakai kayak Taai TV itu dia aku izin dan mereka langsung ngasih malah udah diklip sama mereka tinggal upload. Cuma pada saat itu aku rasa lagi kurang cocok sama tema minggu itu jadi aku nggak pakai. Jadi tergantung Kak Jessica, jadi tergantung dari brandnya cuma untuk klip-klip quote atau podcast gitu biasanya mereka malah senang gitu daripada mereka bayar clipper sendiri untuk memperluas jangkauan mereka eh, mereka senang kalau ada yang ngeklip gratis. Masalahnya sekarang untuk Instagram itu lagi push original content jadi untuk clipper itu lagi susah ya harus nyari eh strategi lagi
nggak kayak dulu gampang banget naik gitu, Kak Jessica. Oke, ya, jadi ada yang memang perlu izin, ada juga yang sebaiknya dicantumkan sumbernya. Mm-mm. Jadi, Kadang juga kalau menarik banget orang nanya sih. Kadang itu juga kita perlu gitu sebagai engagement biar ada yang komen ini deh, nonton langsungnya di mana Kak gitu. oke, itu jadi menambah exposure juga Iya. untuk sumber gitu ya. Mm-mm. Oke, oke. Ada peraturan sendiri nggak sih Kang kalau misalkan nggak perlu izin atau nggak atau mungkin mencantumkan gitu minimal tuh? Biasanya kalau di situ kan kalau aku ngambil YouTube ada tulisan milik ini tidak boleh di klip Oh, atau duplikasi gitu. oke. Biasanya kalau kayak gitu eh transkripnya dimatiin, show transkripnya dimatiin. Jadi buat ngeklip pun agak ribet karena kita harus cari kan mereka ngomong di menit keberapa gitu. Sedangkan kalau ada transkripnya di YouTube, aku biasanya tinggal search di transkrip langsung ada timestampnya. Aku mulai dari situ aku klip Oh gitu. gitu hacknya ya. Iya. Wah, seru banget. Oh gitu ya. Jadi bisa pakai Mm-mm. itu tadi, terus habis itu. Mm-mm. Tapi bukan kayak ada clipper nih misalnya di Instagram view-nya bagus, like-nya bagus, kita ngambil dari video mereka bukan. Kita Hmm. ngeklip sendiri gitu. Makanya walaupun kadang temanya sama, orangnya sama, aku berbeda, isinya sedikit berbeda. Kadang aku ubah urutannya atau aku ambil lebih panjang bagian intronya gitu. Nggak sama 100% begitu. Dan aku suka motong kayak kata-kata berulang itu aku potong jadi videonya lebih singkat. Menarik, menarik. Ya. Ya, lalu ada dari Kak Putri nih, Kak Laura nih. Dari Kak Putri itu tanya ya, penasaran kayaknya. Kalau untuk pemula nih ya, kita pakai dummy project kita, itu biasanya ngehargain jasanya ini pakai rate yang per jam atau per proyek, Kak Laura? Kalau aku sekarang aku pakai rate gaji, jadi per bulan gitu. Oh, Tapi udah tahu berapa harus minimal berapa konten yang aku produce. hmm. Awal-awal sih kayak gitu, kan aku dulu ada tim juga, ada temen dua. Aku bilang sama mereka, kalau menurut kalian ini gajinya besar atau tidak besar atau gimana, kita harus bikin secepat mungkin gitu. Jadi rate kita mahal. Kayak misalnya aku sebulan 20 konten. Terus misalnya dihargai $500 misalnya ya. 20 konten $500 selama sebulan aku bikin selesai berapa lama itu. Jadi aku bikin secepat mungkin selesai. Kayak sekarang mungkin aku 3 hari bisa selesai buat sebulan gitu. Nah di situ menurut aku kalian bisa lihat oh berarti sebenarnya 3 hari bukannya sebulan gitu kan. Nah dari situ aku tahu oh berarti sebenarnya aku bisa nih dengan harga segini gitu. Jadi menurut aku sih beda-beda sih untuk harga jasa kita per jam atau per proyek itu tergantung kalian juga ya. Dan itu juga kadang tergantung employernya juga mau ngasih eh, per jam atau per proyek. Cuma aku lebih seneng sih per proyek gitu karena aku bisa manage time aku sendiri gitu. Dan ini untuk Kak Putri mungkin karena aku juga tidak bisa kasih saran buat kakak karena ini merupakan untuk content manager ya. Ini merupakan kerjaan pertama aku gitu. Awalnya aku tuh intern sama beliau terus diperpanjang. Alhamdulillah banget sih tuh. Jadi, Iya. ntar teman kreatif dong. Iya, karena teman kreatif gitu. Jadi pas kerja pun aku nggak harus udah menyesuaikan lagi karena dari intern aku udah tahu gitu kan. Tapi makin lama dan makin sering kalian kerja, aku ngerasanya makin cepat. Awal-awalnya aku sampai pusing sampai mimpiin kliennya ini gimana nih. Tapi sekarang mah udahlah gampang gitu. Oh, iya. Mm-mm. Jadi ke bawah mimpi tuh owners daily awal. Aduh, susah. Tapi sekarang malah udah santai. Beliau juga, oh oke, mantap. Udah gitu doang jawabannya kalau aku kirim report. Wow. Jadi berarti report-report ini seperti yang tadi kalau Laura bikin itu Mm-mm. berarti juga baru belajarnya dari teman kreatif ini, Kak? Iya, iya. Semuanya.
karena aku biasanya cuma konten kreator itu cuma dikasih brief ya. Hmm. Foto ini, warnanya ini, suasananya begini, udah selesai. Sedangkan kalau konten manager itu, yang buat briefnya itu, kenapa warnanya ini? Karena ini adalah warna brand gitu. Kenapa harus lampunya cerah? Karena brand kita lebih anak muda, harus vibe-nya harus terang gitu. Itu adalah content manager ya kan. Dan aku selama kerja itu tidak mikir itu, aku mikir jadinya aja. Oh, bikin ini warnanya ini, warnanya. Oke, bos, bikin gitu kan. Nah, ternyata di balik itu content manager yang memikirkan secara luasnya. Mm-mm. Siap-siap gitu ya, Kak Putri ya. Semoga terjawab. Jadi bisa per project juga atau ya ini kayak bulanan gini kalau kalau Mm-mm. sekarang. Ada lagi dari Kak Fitri. Bicara clipper-clipper tadi ya Kak, itu kan aslinya memang fotonya panjang tadi ya. Selain tadi Mm-mm. tahu hacknya, bisa dicari bagian mana yang kira-kira bisa dipotong. Nah, Mm-mm. pakai tools atau gimana Kak untuk clipper-clipper ini? Atau mana? Mm, Kemarin itu sempet bahkan karena klien aku baik banget ya, sebenarnya sempat ditawarin subscription namanya Opus. Opus Oh, AI itu kayak banyak orang luar negeri pakai karena tinggal kita masukin video, kita kasih durasi mau berapa lama, nanti mereka bikinin. Bisa satu video misalnya satu jam, mereka bikinin 20, langsung 20 video jadi gitu. Cuma aku ngerasa karena Opus AI itu berbahasa Inggris dan AI-nya mungkin masih, menurut aku masih butuh sentuhan manusia. Jadi sebenarnya aku tolak. Aku bilang nggak apa-apa, aku bisa bisa bikin sendiri yang lebih cocok dengan emosi orang Indonesia gitu. Dan aku ngerasa karena aku sudah bandingkan video yang aku klip sendiri sama video yang diklik Opus itu kadang-kadang motongnya kurang bagus gitu. Motong lagi karena kan menurut aku bahasa Inggris logikanya berbeda sama bahasa Indonesia. Jadi kadang menurut aku masih kurang gitu. Jadi aku tolak tuh, aku bilang nggak apa-apa. Pak, aku bikin sendiri, kita coba aja sendiri gitu. Padahal mau dikasih tuh buat gampangin ngeklip kan. Gampang kok sebenarnya kalau udah oh Kak Rizky nih Amalia tim ngeklip manual iya menurut aku lebih kerasa sih jiwanya dan untuk muter-muternya kadang soalnya aku pindahin-pindahin kata-katanya itu bisa kayak 5 detik ke belakang atau 7 detik ke belakang jadi menurut aku manusia untuk hasilnya lebih berkualitas sih. ah, ya. Cuma aku emang manual. Hmm, Mm-mm. Ada hmm. yang baru nih sebenarnya klip kayak Opus, Hmm? cuma bikinan orang Indonesia. Oh, Aku belum sebut namanya dulu karena aku mau coba dulu. Aku takut aku coba ternyata nggak cocok gitu. Daripada aku dikomplain, aku mau coba dulu karena harganya murah ya. Beli putus gitu, nggak kayak Opus yang pakai subscription. Tapi dia emang kalau untuk kita masih bayar token AI-nya sih. Cuma lebih murah jauhnya, jatuhnya. Tapi aku mau cobain dulu. Nanti kalau udah cocok dan ternyata bagus, baru aku share karena juga mendukung ya bisnis orang Indonesia sendiri. Tapi aku mau coba dulu gitu. oke. Wah, Mm-mm. spill lagi nih hari ini. Ternyata ada juga gitu ya yang untuk Mm-mm. ya Murah lagi. murah lagi. Nah, tapi nanti dicoba dulu ya, di trial error dulu sama kalau orang bagus apa Iya. nggak bagus udah nggak apa-apa manual lagi aja gitu ya. Iya. Iya. Lumayan loh aku ngerasa ikut dengerin ya, ikut nambah ilmu gitu. Karena kan kebetulan aku bisnis sama finance, jadi aku oh ya inspirasi juga jadi diri sendiri. Mm-mm. Iya, wah keren Kak. Aku juga manual kata Mbak Fitri. Oh Oh, iya, iya manual menurut aku masih bagus sih sekarang. oh Cuma iya. kita lihat nih yang hasil orang Indonesia, kalau ternyata lebih bagus, lebih cepat, kenapa enggak kita pakai? Ya. Oke, siapa tahu bisa mempermudah pekerjaan juga gitu Mm-mm. ya. Jadi lebih singkat gitu ya. Mm-mm. Oke, ini dari Katita juga udah pakai Opus nih. Opus enak banget Mm-mm. kayaknya gitu. Oke, jadi POV-nya ada banyak ya. Ada yang enak gitu. Mm-mm. Kayaknya masih kurang deh, perlu sentuhan-sentuhan manusia tetap gitu ya. Tetap Mm-mm. manual. Nah, itu boleh teman-teman. Namanya belajar, boleh pakai.
Dicoba aplikasi Iya, coba. Opera ya. Kemarin juga sempat coba Vizard, kalau nggak salah Vizard AI juga menurut aku masih bagusan manusia sih untuk saat ini. Kalau Oke. bahasa Indonesia ya. Mungkin kalau untuk ngeklip misalnya TV seri atau gitu mungkin lebih cocok untuk sekarang. Siap. Baik, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan terkait content manager ini? Atau boleh loh raise hand langsung gitu ya kalau Atau mau sharing mungkin kesusahan boleh. sebagai content manager atau yang bekerja dalam bidang sosial media. Ada, boleh loh teman-teman. Kalau aku sih ngerasa ini tadi sosial media itu lagi audiensnya itu emang besar banget dan kemungkinan untuk dapat uang yang lebih tuh bisa banget. Apalagi aku sekarang di Jogja ya. Kalau sebagai mungkin manajer di Jogja cuma 5 jutaan kali ya. Karena kita UMR salah satu UMR terendah di Indonesia. Sedangkan kerjaan online gitu kan sambil maskeran pun dapat duit gitu kan. Jadi dan sosial media ini ilmunya merupakan lumayan universal, bisa diaplikasikan ke eh, domisili manapun juga gitu. Sekarang klien aku sih di Jakarta, mostly kalau nasional juga di Jakarta. Internasional aku udah Jepang sama Cina gitu. Ada. Tapi ini lebih ke konten kreatornya ya. Jadi menurut aku untuk kreatif bisnis ini benar-benar ini banget, perspektif banget gitu. Jadi potensial banget, apalagi eh, dengan internet udah nggak ada lagi batasan geografis gitu. Betul, betul. Betul. Mm-mm. Jadi, Bahkan aku di sini ya, aku punya teman-teman WFH gitu kan, desain grafis, tapi buat di Jerman, buat tim sepak bola gitu-gitu. Mm-mm. Enak kan di Jogja gitu kan, lihat sawah tetap kerjanya Jerman, Spanyol, Cina, Jepang gitu. wah, keren ya. Hmm. Tapi tetap. Bisa pasti, asal mau belajar. Aku aja baru, Kak, aku baru ikut teman kreatif Januari 2025, yaitu ya tahun lalu. Lulus Februari, Oktober udah dikasih kerjaan gitu sama teman kreatif malah. Mm-mm. Nah, oke. Siap, makasih banyak ya Kak Laura ya. Ini keren banget sih hari ini dan saya juga baru tahu jadi kalau memang ada agak belok sedikit sebenarnya tapi nggak belok-belok banget gitu ya Kak Laura ya. Dari fotografer ini ke konten kreat apa? Konten Mm-mm. kreator terus habis itu ke konten manager. Nah, konten manager ternyata kalau di klien itu nggak cuma sekedar bikin konten tapi tadi ada laporan juga, ada brainstorming juga, ada eh, keinginan nge-warp keinginan ownernya gitu ya atau Mm. kliennya gitu dan itu perlu belajar makanya memang kenapa rangkaian belajar di teman kreatif itu memang panjang ya kalau orang ya Iya, panjang terus juga dituntut untuk mengerjakan beberapa tugas-tugas sebagai portofolio untuk nanti magang iya. awalnya Ke- magang tapi ternyata suka akhirnya dilanjut nah itulah iya, kayak aku tuh magang 2 kali sudah di oh, 2 kali yang tadi yang 3 minggu iya iya iya. sama teman kreatif tuh 3 bulan. Aku ngerasa dalam 3 minggu aku juga walaupun hasilnya lumayan, tapi itu belum maksimal gitu. Dalam sebulan pun aku rasa belum maksimal. Kita juga belum bisa melihat strategi yang oke tuh kayak cocok buat brand itu seperti apa. Makanya aku sekarang baru ngerasain walaupun kayaknya wah panjang banget ini gitu. Intern kok bukan sebulan aja gitu kan. Tapi ini terbukti jadi kita lebih ngerti sih emang. Oke. Niatnya memang belajar belajar aja gitu ya Kak Cat. Hmm. Dulu pendalaman dulu gitu Masya Allah. Oke. Iya, yang penting adaptif sih, karena sebenarnya sebelum aku jadi fotografer, aku tuh business owner, dan aku tuh punya homestay. Tapi saat itu 2020 COVID harus tutup. Kemudian dari situ aku harus adaptif, gimana lagi bikin, akhirnya aku remote fotografer. Sekarang untuk fotografer aku udah mulai bosan ya. Tapi aku tetap suka sosial media sama videografi, jadi sekarang aku berubah lagi ke content manager gitu. Siap, siap. Iya. Boleh teman-teman, apakah ada lagi yang mau? Itu Kak Sabila bertanya kalau untuk klien global, aku nggak pakai
pakai platform khusus ya untuk klien global global eh, aku di approach langsung gitu lewat sosial media. Jadi kalau aku ya personal branding aja kalau untuk case aku gitu. Semua penawaran dari mereka approach langsung. Oke. Nah, ya itu dari Kak Sabila tadi ya. Iya, Dewi juga ada pertanyaan. Kalau untuk bikin konten untuk sales pakai video dan carousel gitu, tips triknya apa, Kak? Untuk khususnya untuk kalau menurut aku sih untuk awalnya sih jangan jualan dulu sih. Jadi Hmm. jualan itu, aduh, itu aku kompetitor analisis kemarin tuh yang 10 brand pasti bottom bottom kontennya adalah jualan gitu. Hmm. Jadi menurut aku mungkin lebih ke soft selling, sesoft-softnya gitu. Bikin informatif dulu gitu kan. Baru mungkin udah upload 6 satu baru jualan Hmm. gitu. Emang proses panjang sih. Cuma kan sebenarnya untuk marketing ada lagi ya marketing funnel segala macam ya boleh dipelajari. Tapi menurut aku ya itu tadi untuk hard selling itu jangan sering-sering karena orang bosen. Dan ngelihat oh ini jualan mulu gitu kan. Lebih kayak oh ini ternyata oh ini berguna nih. Tadi produk digitalnya oh Mbak ini katanya oh ini bagus nih. Oke. Itu baru pertama kali ngelihat konten. Berikutnya lagi oh iya ini ada orang yang lain yang pakai ternyata oke ya. Gitu bukannya hanya like jualan mulu gitu. Jadi itu tadi 6 konten mungkin satu baru jualan. Atau UGC sih aku saranin ya user generated content dulu Kak Dewi. Ininya apa Kak? Produk digitalnya apa? Aplikasi Kak atau ini eh, yang AI tadi yang buat ngeklip tadi itu dia nggak jualan dia mulai memperkenalkan produknya di thread. Aku tahu AI itu di thread gitu. Berapa kali aku lihat, oh ya gini-gini, aku ownernya siapa? Aku adalah programmer dia yang lulusan ini, tapi sedang membuat ini kan awalnya oh kita invest invest emosi ke perjalanan ownernya dulu gitu kan. Oh ternyata ownernya pinter nih lulusan terbaik apa kek gitu kan. Kemudian kedua, oh dia lagi bangun nih untuk ngebantu orang jadi clipper segala macam gitu. Dan ketiga barulah dia keluarin gitu kan. Oh ini nih beli putus aja. Kalau Opus bayar per bulan berapa? Saya beli putus 100.000 udah cukup gitu. Mau ngebantu anak bangsa juga gitu. Baru dia jualan gitu Kak. Ya, siap. Betul. Berarti tadi ya contohnya yang skill yang wajib dimiliki tadi kan ada jago storytelling juga ya. Iya. Iya, tuh, teman-teman yang tadi mungkin menyimak. Nah, ini salah satu tips dari Kak Laura juga skill kreatif dan produksi itu selain paham teknis, ada juga jago storytelling. Jadi nggak ujuk-ujuk Hmm. langsung CTA suruh beli mulu gitu ya. Iya. Suruh check out, suruh beli, suruh daftar gitu. Nah, kita tadi bikin storytelling atau product knowledge dulu gitu. Sesoft-softnya gitu ya. Iya, beberapa tuh aku lihat ada yang jual workshop di dia coba kolaborasi sama beberapa account tuh dia awal-awalnya mencerita oh ini menganalisis misalnya jatuh bangunnya Mixu misalnya 1 sampai 5 ngomongin Mixu kenapa ini terjadi. Nah kalau kalian nggak mau bisnisnya jatuh bangun gini ikuti workshopnya tuh di belakang gitu kan. Jadi Hmm. orang oh ya awal oh pinter nih orang menganalisis kemudian baru workshopnya. Jadi nggak di depan ya jualan workshop, malah di belakang-belakang baru jualan workshopnya. Gitu. Oke, baik. Siap. Ada lagi kan pertanyaannya teman-teman? Ini saya tuh kalau chatnya nggak dibuka nggak refresh ternyata. Oke, masih dari terakhir Kak Dewi ya. Mm-mm. Oh, ada lagi? Coba boleh loh teman-teman yang mau raise hand bertanya langsung supaya nggak dua aja gitu ya. Mm-mm. Kalau orang yang Nggak, soalnya sebenarnya aku rasa sih kerjaanku mah gampang ya, asal udah tahu tadi kan gimana milih bikin kontennya, analitiknya gimana. Menurut aku semua orang mah bisa, besok jadi konten manager pun bisa sih. Apalagi orang yang suka sosial media ya. Mm-mm.
Oke, nah kita bisa memanfaatkan, jangan selalu menjadi konsumen gitu ya Kak ya. Mm-mm. Paling nggak scroll-scroll ada ini dong, ada alasannya nih. Produktif loh ini, bukannya iseng loh. Gimana sih caranya nyari hook tadi ya? Mm-mm. Dari Itu memang menurut aku butuh belajar sih untuk hook dan CTA itu adalah kita konsumsi konten-konten yang mirip. Jadi IG. langsung kayak oh secara natural, oh ya gini aja nih gitu. Mm-mm. Kenapa sih kok kita lihat konten tuh bisa nyimak atau scroll sampai geser sampai slide akhir gitu Mm-mm. ya? Padahal slide-nya sampai 20 gitu. Apa nih yang dia ceritain gitu? Iya, untuk bikin Nah, misalnya konten yang engagementnya tinggi, mungkin gampang. Cobalah mungkin ngeklip gosip-gosip, cepet kan naik gitu. Tapi kan untuk yang cocok sama brand kita belum tentu bisa seperti itu gitu. Bisa mungkin besok kalian coba misalnya bikin jadi sendiri, clipper sendiri gitu. Atau akun gosip sendiri itu kan gampang sebenarnya. Lumayan loh endorsan. oke. Sedangkan untuk harga itu lumayan, harga collab itu kita cuma post oh ya open open collab kita yes aja bisa cuma 500.000 loh. Kita cuma bilang yes doang gitu. Bukan kita yang bikin kontennya, kita cuma open collab doang. Baik. Mm-mm. Jadi Ya, kalau mau bikin homeless media sendiri, pakai yang tadi saya bikin, boleh banget. ya, ya benar-benar nih dari materi Kak Laura boleh kita coba di Mm-mm. apply nih teman-teman nih apa yang kira-kira oh ternyata nyari hooknya seperti ini, cari CTA-nya gini, oh bikin konten kalendernya gini gitu ya tadi ya. Mm-mm. Wah, terima kasih loh Kak Laura. Waktunya sudah masuk jam 14.25 Kak Laura ya. Jadi kayaknya waktunya tinggal 5 menit, tapi nggak apa-apa kalau teman-teman ada yang mau tanya lagi. Mm-mm. Mungkin kita sudah, kalau sudah tidak ada, eh, Atau nanti pertanyaannya nanti malam baru keinget gitu, boleh tulis di ya, grup aja. Mungkin selain aku banyak yang bisa makasih masukan juga. betul. Baik, Kak Laura, kalau begitu adakah yang ingin disampaikan lagi sebelum kita tutup? Menurut aku coba dulu gitu. Kadang kadang kita nunggu kita punya ilmu banyak, tunggu sempurna dulu. Nggak usah mulai dari sekarang, besok kita bilang, ayo satu konten per hari bisa pasti. Gitu. Nah, oke, kita coba dulu, kita mulai dulu ya. Jadi Mm-mm. nggak usah takut salah gitu kan. Karena kalau Laura sendiri juga ngebangun itu dari akun sendiri dulu ya. Kalau Laura Iya dari nol. ini. Oke, Mm-mm. itu boleh dimanfaatkan deh daripada cuma buat scroll-scroll atau baca-baca yang mungkin tidak terlalu penting, tapi bisa kita manfaatkan sebagai mencari ide atau mencari referensi gitu ya. Kalau Mm-mm. Itu ada yang nanya tuh Kak, ada lagi. boleh tahu kakak umurnya berapa? Boleh. Aku sekarang 38 tahun ini. Wah, easy. Mm-mm. Jadi kadang-kadang nyari sosial media spesialis Gen Z udah Gen Z lagi. Bukan Gen Z saya, tapi eh, menurut aku sih asal suka sosial media mau umur berapapun, asal mau belajar mau umur berapapun pasti bisa gitu. Bahkan kemarin aku sempat lihat di thread, oh gimana nih saya umurnya 25 mau switch karir telat nggak ya? Saya baru 37 itu baru switch karir gitu kan. Mm-mm. Ya. Bisa pasti nggak usah umur oh, umur jadi ini nggak juga gitu. Emang kadang orang mikir Gen Z bisa dilihat sosial media Gen Z karena mereka pengen Gen Z estetik, estetik Gen Z. Tapi kalau kalian bisa dengan work ethic milenial, pasti kalian lebih inilah, lebih maju lah menurut aku ya. Karena beberapa kali aku kerja sama Gen Z emang kayak kurang cocok gitu kan. Tapi kan sebagai milenial kita terkenal juga work ethicnya. Mungkin Gen Z terkenal estetiknya, milenial terkenal work ethic. Jadi kita bisa menggabungkan dua dunia gitu. Oke, baik. Ya, dari Kak Reni tadi ya, ini dari Kak Dewi lagi, reach out ke Laura kemana nih? Oh, tadi di sosial medianya. Jadi, Sosial media bisa ke Instagram atau kalau misalnya kalian mau diskusi di eh eh, apa di WhatsApp grupnya teman kreatif pun juga ya, bisa.
Ya, jadi nanti hari ini kan kita harus ada membagikan spill the screen gitu ya, insight-nya. Nah, Kak Dewi dan teman-teman juga bisa di tag gitu ya, di @laurasblackpaper, juga teman kreatif. Nah, ini nggak cuma bagi-bagi insight nih, karena kita juga nanti akan membagikan hadiah juga kalau insight-nya terpilih gitu. Jadi, Mhm. yang teman-teman hari ini bisa hadir, lalu mau sharing-sharing juga ke teman-temannya gitu ya, apa yang sudah didapatkan hari ini boleh di tag ke teman kreatif dan juga Kak Laura nih, @laurasblack. Ya, Baik Kak Laura, karena waktu sudah menunjukkan jam 14.29, kami ingin memberikan kenang-kenangan juga kepada Kak Laura. Terima kasih hari ini sudah terima kasih. jadi narasumber di Spill the Screen untuk fokus belajar kenalan sama job desk content manager. Wah, terima kasih ya kalau Laura ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lebih panjang lagi, lebih seru lagi, dengan mungkin ada tren-tren terbaru dari Instagram, dari sosial media yang bisa teman-teman pelajari juga gitu ya, kalau Laura ya. Mm-mm. Sukses terus, Banget. Kak Laura. Saya Makasih Kak. Makasih semuanya yang udah hadir di hari Sabtu siang ini. Sukses semua, semangat semua. amin, terima kasih Kak Laura. Kasih. Oke, siap. Nah, teman-teman, jangan lupa besok juga masih ada Spill the Screen. Kebetulan kalau besok kita akan bersama dengan Kak Tenia Novalia, akan belajar zaman AI, tapi SEO spesialis makin lirik. Nah, apa itu SEO spesialis? Teman-teman bisa ikutan lagi besok siang di jam yang sama, di jam 13 sampai jam 14.30. Kita akan ngomongin tentang SEO spesialis. Kira-kira masih relevan nggak ya? Awal mulanya gimana sih? Cara bangunnya gimana sih? Workflow-nya gimana sih? Oke, besok kita akan ngomongin behind the skin tentang si SEO spesialis. Baik, teman-teman yang belum follow teman kreatif, silahkan follow juga. Dan saya, Rini, untuk siang hari ini, terima kasih sudah berkenan gitu ya untuk hadir dan saya juga izin pamit beserta tim. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.